Coba dibesarin, Mat. Hapus tuh navigasinya biar nggak makan tempat. Oh, besarin. Besarin. Kurang. Kurang. Ah, udah cukup lah. Implementasi. Coba dibacain. Implementasi pipeline CI/CD sebagai software as a service berbasis kontainer menggunakan Kubernetes dan algoritma state reconciliation. Oke. Apa itu pipeline? Pipeline CI sama CD. Apa itu? itu proses untuk continue integration dan juga continue deployment, Pak. Suaranya kecil. Eh, Pipeline CI/CD itu kayak proses continue integration dan continue deployment, Pak. Itu apa tuh? Binatang apa tuh? Itu kayak buat integrasi berkelanjutan. Jadi setelah kode di push tuh nanti ada integrasi seperti nge-build dan juga nge-testing. Lalu itu juga ada continue deployment untuk proses deployment langsung ke server, Pak, secara otomatis. Coba jadi sebetulnya ya kalau mau judul itu bagus tidak, tinggal dilempar aja ke teman. Ini saya punya ini, ngerti nggak gitu. Kalau misalnya temannya nggak ngerti ini apa ya? Nah, sudah berarti. Jadi sebetulnya ya judul itu harus bisa menarik perhatian dan harus gamblang dan harus jelas gitu. Misalnya begini, saya membuat combro ya, dengan menggunakan aci misalkan. Hmm. Pasti ada yang bertanya, combro itu apa? Oh, oncom di jero. Jangan sampai begitu. Jadi harus gamblang gitu. Saya membuat sapu untuk membersihkan sampah. Orang pasti bertanya ya, kalau yang kritis. Sapu apa sih? Kan banyak sapu itu. Sapu lidi, sapu serabut, sapu ijuk atau apa gitu ya. Nah, jangan seperti itu. Jadi buat judul itu yang gamblang gitu. Coba kalau misalnya ada yang jawab ya, coba perhatikan siapa yang bisa menjawab ya ngerti atau enggak ya. Coba di judul ini ada yang ngerti nggak? Selain pembuatnya Ahmad, Saya Alvin. saya ngerti, Pak. Ngerti? Coba Ya, jelasin. ya jadi tujuannya tuh biar eh, ketika kita selesai membuat misalkan aplikasi web, terus kita push ke GitLab, nanti si tools ini tuh atau service ini tuh bisa membantu kita biar eh, nggak bingung gitu nge-config dari nol, biar aplikasinya bisa online, bisa diakses semua orang gitu, Pak. Mm. Terus apa hubungannya dengan algoritma state reconciliation-nya? Mungkin itu ya algoritma yang dipakainya, Pak. Kalau itunya saya Mm. kurang paham. Tapi kalau untuk tujuannya saya kurang lebih seperti itu mungkin. Nah, berarti kan masih belum beres kan? Nah, coba Alvin bisa diperjelas gitu ya. Nah, Eh, ini kan ada service berbasis kontainer ya, menggunakan Kubernetes ya dan algoritma state reconciliation. Nah, ini kan ada dua ya, ada dua alat ini. Nah, coba Alvin bisa jelaskan dua alat ini apakah kegunaannya? untuk kontainer sendiri biasanya digunakan untuk untuk konfigurasi untuk sebuah aplikasi dibungkus dan Pin deploy ke server. nggak bisa jelas ya? Benar, Pak. Kurang suaranya kenapa? Tadi jauh. Sekarang sudah jelas, Pak. Sok deketin atau? Oke, saya ulangi nih, Pak. Sok. Untuk yang pertama itu kontainer, biasanya kontainer ini untuk digunakan sebagai image atau aplikasi yang udah dibungkus dalam Hmm. suatu wadah yang tinggal dipakai di dalam server dijalankan secara terpisah dalam virtual mesinnya, Pak. Jadi emang udah berjalan sendiri dalam suatu image, tinggal dieksekusi oleh
si komputer. Maksudnya ini alatnya sudah ada ya, tinggal dipakai aja ya. Lebih ke ini sih Pak, tools tapi Konfigurasi. konfigurasi juga, atau yang kalau familiar tuh kayak Docker gitu Pak. Terus Nah lalu yang algoritmanya? untuk algoritmanya ini kayak istilah kayak untuk eh, mengembalikan suatu proses ke perbedaan yang sebelumnya. Misal kalau misalnya ada kesalahan atau kesalahan dari suatu aplikasi yang menyebabkan aplikasinya rusak ataupun gimana, bisa dikembalikan ke awal. Jadi itu reconciliation, Pak. Oke. Apa alasannya menggunakan ini algoritma ini? Memang Karena tidak ada algoritma yang lain? eh, untuk yang cocok untuk dalam proses deployment ini emang cocok di reconciliation, Pak. Karena biasanya ketika deploy itu kita butuh banget buat misal kalau ada kesalahan tuh bisa langsung diperbaiki ke semula gitu biar aplikasinya jalan. Kata siapa Nah, itu? misal dari ini sih Pak, dari eh, aplikasi yang udah di deploy itu kadang emang apa udah bahaya banget kalau misalnya udah gak jalan. Ya, kata siapa? Eh, ada sih Pak di jurnal yang dibaca. Ada jurnalnya ya. Nah, nanti biasanya penguji eh harus gamblang gitu ya. Kenapa tidak menggunakan algoritma lain? Apakah ada algoritma lain? Harusnya banyak, gitu. Harusnya banyak. Kalau cuma satu, mana jurnalnya gitu ya. Nah, paling itu aja sih. Ya, Hmm, Oke. dilanjut saja ya. Kalau menurut Bapak untuk penjudulan ini mungkin dinilai sulit dipahami, apakah ada harus Ya. direvisi Pak penamaannya? Sebetulnya masih pabaliut ya, Teh. Ya. Ada implementasi ya. Kemudian menggunakan dua. Nggak tahu ini Kubernetes ini apa ini. Apakah algoritma? Yang penting tidak konfigurasi ya. Ya, Contoh misalnya, saya mau apa? Mau apa namanya? Mau apa gitu ya? Menggunakan mikrotik. Apa yang diteliti di mikrotik di sini nggak ada gitu. Selain konfigurasi gitu. Nah, jangan seperti itu aja oke. ya. Saya mau membuat apa ya VPN ya dengan menggunakan mikrotik. Maksudnya membuat VPN sendiri, menggunakan mikrotik sendiri atau gimana? Enggak, Pak. Saya mau mengkonfigurasi. Nah, itu tidak diperbolehkan. Pasti gagal ini. Ya. Hindari yang konfigurasi. Terus cari ya yang kamu ini algoritmanya harusnya banyak. Jangan sampai, oh ini lebih bagus, ini lebih baik. Kata siapa gitu. Ya. Ini Pak jurnalnya. Terus ditanya lagi. Benar, cuma satu. Iya Pak, atau yang ketemu cuma satu gitu. Ya, coba misalnya apa dipikirkan ya, jangan sampai ada konfigurasi aja. Oke, Pak. Makanya di dalam skripsi itu sebetulnya ya, untuk S1 itu sebetulnya barangnya ada, bagaimana cara memperbaikinya. Gitu aja sih sebetulnya intinya. Nggak usah ribet-ribet di dalamnya itu, ini ada konfigurasi. Nah, udah. Jadi jangan sampai ada konfigurasi, ini konfigurasinya begini, gini, gini. Tinggal di YouTube aja cari. Gampang kok ya. Jadi begini, yang bagus ya, skripsi itu judulnya itu ya atau apa barangnya ada. Ini saya mau buat skripsi. Ada meja, mejanya kakinya 4,
Ada meja kakinya tiga. Hmm. Ada meja dari kayu. Ada meja dari besi, plat besi. Nah, tugas kita membuat skripsi itu campur itu lihat satu persatu. Ini meja kakinya empat, tapi bahannya jelek. Ya. Kemudian saya punya meja kakinya tiga, tapi tidak kokoh. Nah, saya akan membuat meja yang kokoh, kakinya empat, misalnya seperti itu. Ya. Jadi hindari gitu ya. Konfigurasi ya. Tapi dilanjut aja dulu. Nanti kita perbaiki bareng-bareng ya. Ya, Pak. Hmm. Oke, lanjut. Lanjut siapa ya? Ahmad, Anda, Depis, Misbah sudah Muhammad. Nopita. Nopita mana Nopita? Iya, Bapak. Nopita pertama kali atau sudah lama? Saya Ini sudah satu pertemuan, Pak, satu pertemuan. Judulnya di apa tanggal Nopita? 2 kemarin. Nah, saya itu judulnya tuh ini, Pak, penerapan algoritma AES dalam sistem arsip digital untuk menjaga kerahasiaan data surat. Nah, kemarin tuh saya kan bimbingan sama Bapak ya, Hmm? pada tanggal 2 tuh, eh, kalau misalnya si AES itu teh bakal di enskripsinya di mananya. Nah, gitu kan, Pak. Hmm, hmm, Nah, setelah saya analisis itu, kemarin saya sudah konsultasi lagi dengan pihak desanya. Awalnya tuh hmm, saya mau menginskripsi si dokumen surat tanah kayak gitu Pak. Jadi itu yang saya bakal inskripsi. Tapi si pihak desa tuh sudah eh, surat itu tuh bersifat kan bersifat sangat rahasia ya Pak. Ya seperti itu tuh sudah memiliki sistem tersendiri gitu Pak. Jadi kemungkinan saya hanya mengarsip surat seperti administrasi kayak gitu Pak, SKU, dan itu juga sistemnya tuh digunakan cuman untuk pegawai desa internal desa aja gitu Pak. hmm. Kamu itu buat skripsi atau nge-create project? Ini sih Pak. Jadi jangan sampai begini nih. Ini kalau ketemu penguji aneh gitu ya. Pak, karena desanya pinginnya gitu. Misalnya, ku sama pengujinya ditanya, kamu mau mengenkripsi AES misalkan. Ya sudah di datanya. Nah, kemudian gunanya apa untuk enkripsi? Sebetulnya gunanya bukan mempertahankan, tapi membuat lebih lama ke hack gitu ya. Ada butuh waktu, butuh effort yang tinggi gitu ya. Nanti juga pasti akan ya kena hackernya, apa bisa bobol gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya Pak, karena kan saya dari ininya, nah, jangan dibilang begitu gitu ya. Nggak usah ada misalnya, Pak, karena kan si pihak desanya pinginnya begini, yaitu membuat proyek kamu. Ini mah penelitian, skripsi gitu ya. Jadi jangan bawa-bawa itu. Nah, paling masalahnya aja yang dibawa. Misalnya begini nih. Masalahnya ya, misalkan. Ini masalah yang nyata ya untuk AES ini atau enkripsi itu hanya satu. Satu, kena bobol. Ya, waktu itu tanggal sekian, tahun sekian, jam sekian, pernah kena hack sekali. Nah itu masalah. Caranya gimana? Ya diamankan datanya menggunakan enkripsi atau apa. Jadi jangan membawa, udah karena si pihaknya itu juga pinginnya ini, ya sudah itu mau proyek aja lah, nggak usah skripsi, skripsi gitu.
Ya, maksud saya gitu. Jadi hindari tawar-menawar dengan yang diteliti. Hmm. Oke, baik, Pak. Ya gitu. Itu mah jangan dibicarakan lah. Yang penting mah perlu diamankan. Kalau tidak diamankan, misalnya begini. Saya menemukan, kan sudah ada ya aplikasinya ya. Iya, Pak, sudah. Sudah Untuk ada aplikasinya. Dengan menggunakan apa? AES berapa? untuk sistemnya yang itu saya belum menanyakan, Pak. Nah, jadi sebetulnya enak kalau sudah ada. Nah, untuk siapa tadi teh? Eh, Ananda. nah, Ananda. Nah, Ananda juga nanti di itu ya. AS itu pasti banyak kalau yang ngujinya saya atau yang tahu security pasti akan dicecar gitu ya. Kenapa menggunakan AS berapa gitu ya? Kan ada 128, 256, 192 kalau nggak salah lupa lagi saya. Nah, itu nanti harus cara kerjanya harus tahu gitu ya. Coba 2 ronde aja. 2 round kerjakan gimana cara langkahnya. Nah, itu harus disepakati dan harus tahu gitu ya. Nah, kemudian tadi yang Nopita itu sudah ada aplikasi di desanya betul ya? Iya, Pak, betul, Pak. Nah, sudah menggunakan AES belum? Sepertinya belum, Pak, untuk keamanan Nah, skripsi. saya melihat ya, desa ini sudah punya sistem informasi. Jadi kan saya tidak usah membuat sistem informasi lagi kan? Hanya eh, dia belum diamankan. Mengingat, nah, mengingat si aplikasi itu ternyata di-online-kan, misalkan seperti itu. Kalau tidak di-online-kan, nggak usah bilang AES ya, enkripsi, udah biarin aja gitu. Ya. Jadi misalnya begini, ada mahasiswa, Pak, saya sudah mengamankan aplikasi yang ada di desa, misalkan. Oh, bagus. Bagaimana cara mengamankan aplikasinya? Saya masukkan enkripsi, Pak. AES atau apapun lah. Hmm, bagus. eh ini online bukan? Bingung kan si mahasiswa? Saya bilang, wah harusnya online jawabnya. Oh enggak, Pak. Ini offline. Langsung ketawa pengujinya. Hahaha katanya. Nggak usah diamankan pakai itulah. Nggak usah katanya. Nah, sampai begitunya. Jadi kalau kita ngomong harus harus dilihat dulu gitu. Kalau misalnya mau apa? Mau mengamankan pakai enkripsi itu harus online. Kalau tidak, nggak usah diamankan pakai enkripsi. Biarin aja, pasti aman kok. Paling tidak aman ya sama mereka sendiri yang masuk gitu, ya. Seperti itu. Terus apa tadi kan sudah ada. Nah, yang Nopita kalau aplikasinya sudah ada, sudah online belum? Online, Pak. Nah, kalau online begitu, ya. Iya, Pak. Jadi intinya ya ngobrolnya begini. Eh Desa Anu ya sudah menggunakan aplikasi secara online. Yang disimpan adalah data-data pertanahan, data-data sensitif, dan yang data-data yang lainnya. Sehingga ini akan timbul resiko ya bagi orang ya yang tidak bertanggung jawab. Ya. Sebelum resiko itu terjadi, saya ingin membuat suatu keamanan pada aplikasi tersebut. Nah, sebetulnya memang harusnya begitu sih S1 itu ya. Jadi sudah ada barangnya, tinggal diperbaharui aja. Saya punya barang nih sepatu. Waduh, saya pakai olahraga, sobek, wow. Nah, pokoknya mah nggak enak. Saya ingin membuat skripsi dengan judul Sepatu yang Kuat.
Nah, jadi saya mau nambal aja sedikit itu nggak masalah gitu ya. Dan sebetulnya pekerjaan S1 itu tidak membuat itu, ya, membuat sistem informasi, membuat kursi, membuat mobil, membuat tanah liat dan lain sebagainya, membuat kusen, membuat nggak usah gitu. Ini nih ada nih, bagus nih. Lampu senter itu bagus ini, sudah ada. Judul skripsi saya adalah mencerahkan LED yang ada di lampu senter ini sehingga menjadi tahan lama. Barangnya tentu yang non LED gitu, ya. Seperti itu. Jadi gampang gitu. Atau kita bisa mengimplementasi atau rebuat gitu, membuat lagi ya daminya gitu, nggak masalah gitu. Seperti itu untuk menguji. Hmm. Sebetulnya gampang gitu. Cuma kan mahasiswa tuh mikirnya nyari aja lah judul yang lain. Ketemu jurnal ini, rekayasa, rekayasa. Itu yang jadi masalah ya. Pasti sulit gitu ya, seperti itu. Oke, Novita tinggal dilanjut ya. Baik, Pak. Nah, Terima jadi kasih, Pak. ini bahan bab satu ya. Jadi semua penguji itu akan melihat di bab satu. Bab satunya alasannya benar, masuk akal, tujuannya apa, jelas gitu ya. Tidak ada pertanyaan lagi. Itu sudah clear, gitu. Buatlah judul yang tidak ada pertanyaan lagi. Contohnya, Nopita buat judul. Tanya ke Misbah. Ngerti tuh? Ente ngerti. Tanya lagi ke siapa? Ke Sela. Ngerti dong. Nah, ngerti apa ya ngerti gitu ya. Oke, tanya lagi ke yang lain. Bandingkan banyak yang ngerti atau banyak yang tidak ngerti. Ya. Jadi sebetulnya judul itu menarik orang supaya bisa mau membaca. Contoh misalnya, saya mau ya, kalau tertarik pasti kata-katanya itu jelas clear gitu ya. Saya apa atau apa ya? Audit keamanan sistem informasi menggunakan ISO 27001. Ya. Membuat A dengan menggunakan gitu aja. Ada nggak kata-kata itu? Ya. Alatnya ada, saya mau memotong atau saya mau mengupas kelapa dengan gunting. Nggak nyambung. Saya mau membuat apa, harus jelas alatnya.
Ih, sorry, saya ya ampun, nggak nggak dinyalakan speakernya. Jadi begitu ya. Nobita tinggal dilanjut ya. Kemudian Boleh, Pak. siapa lagi nih? Setelah Nobita siapa? Nobita terus apa lagi? Siapa? Sebentar ini. Nobita. Roberta ya. Roberto. Oke. Roberto Ya Pak, saya ada? Pak. Eh, Hadir Pak. ada sok. Roberto mana kok nggak jadi menghilang? Oh, coba ini apa? Pertama kali sama saya atau sudah lama? Baru pertama kali Pak. Pertama kali. Judulnya naon? Judulnya izin ya Pak. Implementasi enkripsi AES pada sistem manajemen dokumen berbasis web untuk meningkatkan keamanan arsip Yayasan Binterbusi Semarang. Nah, jelas itu clear tuh. Eh, coba dibuka di ininya apa? Di share coba di share. Baik Pak. Hmm. Mana? Udah ada belum Pak? Belum muncul. Oh, buka dulu dokumennya, langsung di share. Oh, buka dulu dokumennya, nanti di share dokumen itu. Bacain. Eh, Implementasi enkripsi AES pada sistem manajemen dokumen berbasis web untuk meningkatkan keamanan arsip Yayasan Binterbusi Semarang. Hmm. Sebetulnya meningkatkannya bisa dihilangkan sih, tapi nggak apa-apa lah. Oh, baik Pak. Jadi ini hilangkan apa gimana Pak? Hmm. Nggak apa-apa, biarin aja gitu nanti kita bimbingan lagi. Maunya seperti apa? Karena Oke, baik Pak. meningkatkan begitu teh sulit membuktikannya ya. Oh, baik Kalau Pak. untuk keamanan, nah udah untuk keamanan saya belum jamin meningkatkan gitu. Ya. Nah ini implementasi enkripsi AS. Semua yang menggunakan AS pastikan mau mengacu kepada AS berapa. Coba AS apa aja yang ada. Coba buka tab baru. Coba jenis-jenis AS ya. Tambahin enkripsi.
Ada berapa tuh? Udah Pak, Ya ada berapa tuh baca? ada 4 Pak. Apa sebutin? Yang pertama AES merek lampu otomatis. Yang pertama, bentar Pak. Awas hati-hati jangan sampai kamera lampu ya AS itu ya. Kata kuncinya jelas. Jadi harus kata kuncinya yang jelas dan fokus gitu. AES itu bisa aja singkatan, bisa aja nama orang. Nah, makanya harus jelas enkripsi. Baik Pak. Harus ada enkripsi. Kemudian AES itu jangan disingkat apa namanya? Advance apa? Encryption apa S-nya? Encryption, uh, adventure, encryption standar Pak. Nah, standar. Itu ada 3 Pak Apa aja? variannya. AES 128, AES 192, dan AES 256. Kamu yang mana nanti ditanya tuh? Kamu pilih yang mana? Untuk sekarang masih belum Pak. Masih bingung kan? Iya Pak, masih belum ini Pak. Masih bentuk AES aja Pak, jadi belum Ya. mau pilih yang mana gitu Pak. Dimana kalau skripsi itu harus fokus. Mau pakai sapu apa? Sapu lidi, sapu injuk, sapu apa gitu harus jelas ya. Karena di sini ada 3, nah kamu harus kuasai salah satu aja. Nah, Baik Pak. kalau kamu pilih AS 128, nanti tanya tuh ke ChatGPT atau kemana gitu ya. Apa bedanya AS dengan 192? Apa bedanya AS dengan 256? Dari segi keamanan itu mana yang paling aman? Ya. Gitu Baik, ya. Pak. Nah, nanti di AS itu kamu harus tahu juga apa yang namanya berapa round gitu ya. Berapa ronde tuh pengulangannya. Ya. Kemudian kamu mau enkripsinya di mana tadi? Mau di mana? Enkripsinya Pak. Pasti penguji akan nanyanya begitu. Mau kamu kunci di mana? Diibaratkan saya mau mengakses web, berarti saya harus mengakses jaringan dulu. Jaringan dulu. Kemudian kalau ada hacker masuk, masuknya lewat mana? Jangan sampai sudah pakai AIS tapi hacker masih bisa gitu. Nah, itu masalahnya. Ya. Itu harus diperhatikan. Karena saya kira ini kamu sudah pernah belajar tentang keamanan sistem informasi atau informasi security? Belum. Sudah Pak, cyber security. Siapa dosennya? Gimana Pak? Dosennya siapa? Nah, dosennya juga nggak tahu. Lupa Pak. Lupa tuh kamu pilihnya keamanan. Iya Pak. Ya sudah, kembali ke judul. Baik Pak. Kamu tambahin ya. Implementasi enkripsi AES sekian gitu ya. 192, 256. Baik Pak, siap. Nah, pada sistem manajemen dokumen. Nah, penerapan AES itu kemana? Di dalam sistem manajemen dokumen ini. Jadi Pak, sebelum itu saya jelaskan sedikit mungkin. Dokumennya itu ada
kan kebetulan yang saya penelitian Pak, itu Yayasan Binterbusi ini mereka lebih ke ada penyimpanan data, di mana mereka menyimpan data dokumen-dokumen penting yang mereka simpan. Tapi waktu saya penelitian itu sempat ada kehilangan Pak, kehilangan data itu di tahun 2002 sama 2020 Pak. Nah, Hilang. iya Pak, itu hilang Pak. Itu pakai sistem informasi nggak? Enggak Pak. Berarti masih file manual gitu. Iya, mereka masih file manual. Pakai apa? Sebenarnya ada flash disk Pak, ada flash disk, laptop, dan mungkin drive Pak. Oke. Dan juga Pak, sebenarnya mereka sudah punya penyimpanan untuk mereka simpan file data, cuman belum 100% aman lah Pak. Jadi masih ada kebocoran dan kehilangan Pak. Oke. Terus kenapa sistem manajemen dokumen file itu berbasis web? Buat apa itu? Mungkin dia lebih ke ini Pak, menyimpan data-data seperti data dia kan Yayasan Binterbusi ini, saya jelaskan sedikit Pak. Kalau Yayasan Binterbusi ini dia lebih ke program beasiswa. Nah, beasiswa ini untuk mahasiswa. Nah, dia menyimpan data-data seperti kayak KRS, KHS, dan itu mungkin saya membuat ini untuk menyimpan di dalam web Pak. Nah, sebentar kok ada beasiswa. Timbul lagi di sini nggak ada tuh beasiswa. Akses mahasiswa. Memang ini di mana? Sistem manajemen dokumen berbasis web itu ada di mana? Di universitas? Atau Yayasan Binterbusi itu apa? Binter. Nah, itu Yayasan Apa itu? Binterbusi. Yayasan apa itu? Itu yayasan yang bekerja di lembaga Papua untuk beasiswa khusus Papua Pak. Oh, berarti itu harus ditambah itu. Berarti belum clear ini. Jadi sistem manajemen dokumen berbasis web pada sistem manajemen dokumen berbasis web di ini mah nggak nyambung. Sistem manajemen dokumen beasiswa berbasis web gitu ya? Iya Pak. Jadi dia website Atau gini aja, dokumennya apa aja sih yang perlu di ini coba? Itu ada seperti yang tadi saya sebutkan Pak, ada KRS penyimpanan data mahasiswa. Terus Ya kan itu mah di universitas itu saya tebak universitas ya? Bukan Pak. Jadi yayasan ini kan dia dia buat seperti beasiswa Pak. Nah, supaya mahasiswa yang diminta surat kayak aktif kuliah itu biar beasiswanya lancar Pak. Jadi kayak minta KRS untuk melanjutkan beasiswanya. Jadi si yayasan ini, Yayasan Binterbusi ini adalah penyedia biaya ya, penyandang Iya. dana lah gitu ya, untuk Iya, Pak. Untuk beasiswa, betul gitu. Ya betul Pak. Nah, oke. Berarti penyandang dana. Nah, Iya Pak. kemudian yang disimpan adalah apa? KRS terus apa lagi? KRS, surat aktif kuliah, dan data-data mahasiswa yang mungkin nanti diperlukan buat Yayasan Binterbusi itu sendiri Pak. Nah, terus ngapain diamankan? Kirain mereka butuh ya Pak, mereka butuh data-data ini untuk kasih ke lembaga yang di atasnya lagi Pak buat arsipan data.
Oke, untuk diambil data-data ke atasnya ya. Iya Pak, Berarti kalau misalnya hilang, nggak cair ya? iya Pak, betul sekali Pak. Bagus. Ya sudah, itu yang meningkatkannya hilangin aja lah. Baik Pak. Ya, untuk keamanan arsip yayasan nanti dijelasin juga nih. Ini kan masih bingung gitu ya. Pokoknya mah kalau ada orang yang bingung, berarti masih belum clear ya judulnya. Baik Pak. Nanti dijelaskan nah, organisasinya gini 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 gini. Ya. Baik Pak. Oke, tinggal dilanjut ya. Oke. Terus Terima kasih berikutnya Pak. siapa? Berikutnya Pita. Sela Pristika coba. Ya, Pak. Nah, Sela mau buat apa Sela? Saya ngambil judul Sistem Informasi Audit Internal Berbasis Web sebagai sarana pendukung proses audit dengan studi kasus PT Piranti Teknik Indonesia, Pak. Nah, coba di itu di share dong. Judulnya Boleh panjang sebentar, tuh. Pak. Sistem informasi batin. Sistem Informasi Audit Internal Berbasis Web sebagai sarana pendukung proses audit. Oke. Berarti kamu itu membuat sistem informasi audit ya, Iya, Pak. Betul. tapi berbasis web gitu ya. Betul, Pak. Yang auditnya siapa? Nanti ada auditor internalnya, Pak, dari manajemen perusahaan. Jadi untuk si auditor ini nanti Menurut kan saya kalau biasanya saya katakan saya nggak ngerti gitu ya. Sistem informasi audit internal berbasis web. Sistem informasi audit internal berbasis web berarti satu kesatuan ya. Sistem informasi. Jadi saya membuat sistem informasi audit internal yang berbasis web. Berarti si apa yang berbasis webnya itu atau sistem informasi berbasis webnya itu dia bisa mengaudit internal gitu atau gimana? mungkin lebih ke manajemen mungkin Atau ya, Pak. ceritakan coba ceritakan gimana nih ya proses bisnisnya atau langkah-langkah menuju itu gimana? Iya, jadi di perusahaan ini kan setiap bulannya tuh pasti ada audit terkait Heeh, aktual proses dengan prosedur yang ada di perusahaan. Nah, untuk oke, menjaga si aktual prosesnya ini sesuai dengan prosedur perusahaan, dilakukan audit, dilakukan audit gitu, Pak. Jadi, oke, nah untuk memudahkan audit ini biasanya yang sekarang terjadi di perusahaan ini kegiatan audit ini dilakukan menggunakan Google Form gitu, Pak. Nah, setelah melakukan audit kan melaksanakan audit hmm, menggunakan Google Form. Nanti si hmm, Google Form ini disetorkan ke bagian KMS untuk di report. Nah, setelah di report itu nanti eh, buatkan laporannya gitu, Pak. Apabila terjadi temuan di salah satu proses, itu nanti dibuatkan PIKA atau perbaikannya gitu, Pak. oke, Nanti si perbaikannya ini tuh harus di follow up lagi sama si auditor ataupun bagian KMS ini, Pak. Untuk bahwa si departemen yang ada temuan di aktual prosesnya ini harus melakukan perbaikan gitu. Sampai oke, si perbaikannya tersebut terimplementasi gitu. Nah, jadi dibuat sistem ini tuh biar lebih gimana ya, lebih lebih aman si data-datanya juga gitu, lebih lebih gampang untuk proses auditnya gitu, Pak. oke. Kalau saya dari kamu bicara, saya apa ya? Memahaminya seperti ini. Jadi ada sistem audit internal, katakanlah manusia ya, manusia kumpulan manusia mau mengaudit internal. Yang diaudit apa kira-kira? Aktual proses, Pak.
aktual Proses proses. produksi ya. Mulai dari kedatangan material hingga Oke. pengiriman produk. Oke. Katakanlah saya sebagai audit internal. Saya ingin mengaudit barang-barang mulai dari bahan baku gitu ya. Bahan Betul, Pak. baku, penerimaan, penjualan gitu ya. Betul. Sampai barang jadi sampai distribusi gitu ya. Betul, Pak. Atau bukan? Iya, Pak, betul sampai ke proses pengiriman ke customer gitu. Hmm. Sesuai dengan prosedur Oke. atau tidak Berarti, gitu. berarti saya mau mengaudit ya. Misalnya, saya barang ini baru aja beli sebagai bahan baku, cemplungkan satu kan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua sampai terus yang berikutnya. Terus dia catat di Google Form gitu ya. Iya. Cuman Yang ini nyatet lebih ke Google Form siapa? Hah? auditornya itu, Pak, yang Ya saya kan mencatat. auditornya. Iya, betul, Pak. Hmm. Saya masukin ke Google Form. Oh ini pembelian ini bahan baku satu barang naon gitu ya. Masukin. Oh bahan baku masuk nih karena sudah habis produksi ini. Kemudian oh hasil produksi penjualan gini. Oh distribusi dan lain sebagainya. Saya masukin satu-satu ke Google Form gitu ya. Iya, Pak. Oke ya. Kira-kira berapa data yang satu hari yang saya bisa masukkan? Karena Eh, mengingat s- auditor itu tidak selalunya ya, tidak selamanya mengaudit terus saja capek iya, gitu. Audit itu paling batas sebulan atau setahun sekali loh. iya. Ya. Paling kalau untuk ini di perusahaan ini kan proses auditnya tuh lebih ke prosesnya, Pak. Jadi misal kedatangan material. Nah, dari kedatangan material ini, apakah prosesnya ini sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan gitu, mulai dari penerimaan material, terus surat jalannya, apakah si surat jalannya sesuai dengan si material, proses-proses yang seperti itu yang diauditnya, Pak. Nah, untuk kegiatan auditnya ini dilakukan per sectionnya gitu. Jadi, misal untuk proses receiving material ini dilakukan proses audit di bulan Januari misalnya. Kemudian di bulan Februarinya itu audit untuk proses warehouse atau alokasi material gitu, Pak. Dan Oke, seterusnya. saya mau mengaudit. Ini kan sistem informasinya belum ada ya? Apa? Belum, Pak. Yang sekarang berjalan itu nggak ada sistem informasinya ya? Masih pakai Belum Google ada, Form ya? Pak. Iya, Pak. Masih Coba pakai Google kamu Form. sebagai audit ya, coba apa yang dilakukan Proses sebagai auditnya, Pak. audit. Atau Jadi gimana? gini. Yang namanya audit internal itu audit yang dilakukan oleh internal di dalam Iya, perusahaan. betul. Adapun audit eksternal adalah audit yang dilakukan oleh orang di luar pegawainya atau karyawannya atau di organisasi tersebut. Nah, Iya, Pak. jadi sebetulnya audit internal itu orang yang melakukan audit kan. Nah, dilakukan katanya prosesnya saja kan. Iya, Proses mau ini yang namanya audit itu ada temuan gitu. Ada temuan misalnya nih, eh kan tadi pakai Google Form gitu ya. Tiba-tiba menggunakan sistem informasi yang berbasis web. Ini lebih celaka gitu. Kenapa? Ini kan masalah apa? Kayak bahan baku, kemudian barang keluar, invoice dan lain sebagainya. Itu dimasukkan ke Google Form kan? Enggak. tidak, Pak. Enggak. Jadi Oke. yang kita nilai dari auditornya itu dilihat dari cara mereka proses. Ya, coba. Ya, misal Eh, di contohnya salah satu mau mengaudit apa? ya, misal di proses visual ya, Pak. Nah, si proses visual ini kan ada memiliki prosedur ya, Pak. Prosedurnya itu pertama kan ambil barang before visual gitu diambil terus kemudian dicek secara dimensinya terus Pakai apa itu cek dimensi? Di capture gitu? cara visualisasi, Pak.
Itu kan kita Dipoto ambil enggak. di apa? Jadi Dilihat. kita memperhatikan memperhatikan operator yang sedang proses visual ini, Pak. Si auditor Hmm, auditor ini memperhatikan si operator visual ini apakah operator ini bekerja sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan sama perusahaan. Terus apakah si material yang dibutuhkan visual manpower visual ini sudah tersedia semua atau belum gitu seperti jig caranya gimana? visualnya, oke. Caranya gimana bahwa itu sudah sesuai atau tidak? Kita Diliatin sama mata? menge- iya, Pak. Kita liatin Sama proses mata. mereka seperti apa ya, berdasarkan Oh, prosedur gitu, Pak. oh berarti kalau misalnya contoh yang prosedurnya tidak sesuai, contohnya apa? Misalnya di prosedurnya itu eh, pengukuran menggunakan mistar, terus mistarnya itu harus terkalibrasi. Nah, ketika si auditor mengecek proses tersebut, si mistar ini tidak terkalibrasi, Pak. Otomatis itu kan jadi temuan. Nah, itu yang dicatat bahwa si mistar tidak Oh, terkalibrasi tunggu. gitu. Nah, itu harus Berarti diperbaiki si oleh audit itu harus melihat ya ke depan ya. betul, Pak. Oh, berarti harus Harus lihat, memperlihatkan gitu aja. iya, Dia harus bekerja lihat gitu ya. proses. Iya, betul, Pak. Itu kalau karyawannya berapa orang? Ada ribuan, Pak. Kurang Berarti lebih ada 1.000. butuh 1.000 juga ya, 1.000 orang untuk melihatin orang itu. Satu orang Enggak juga, proses. Pak. Jadi, misalnya di visual ini kan ada visual tuh ada kurang lebih kita asumsikan visual ada 100 proses visual ya, Pak. Tapi yang Mm-mm. kita ambil itu secara sampling, Pak. Misalnya kita ambil eh, operator visual dari LAN 7 misalnya. Nah, kita dari sekian banyaknya visual gitu. Jadi kita cuma ambil satu aja gitu untuk diaudit gitu, Pak, untuk sebagai contoh. Nanti temuan-temuan tersebut apa namanya ya? Disimpan di Google Form bukan? Iya, Contohnya apa yang disimpan di Google Form coba? semuanya, Pak. Jadi hasil temuan misalnya pengecekannya udah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, tapi si Mm-mm. Mister ini tidak terkalibrasi. Itu kan jadi Mm-mm. temuan. Nah, itu semua disimpan di Google Form, kemudian di report ke file Excel, ada form Mm-mm. khusus untuk reportnya. Ya. Nah, Mm. nanti si temuan tersebut itu dicantumkan ke form Pika lagi. Nah, si Pika ini tuh yang untuk dilakukan perbaikannya gitu, Pak. Untuk cari akar masalah kenapa si Mister ini tidak terkalibrasi. Nah, sampai Mm-mm. akhirnya nanti si Mister ini harus terkalibrasi gitu, Pak. Di semua Oke. proses gitu. Berarti isi form Google Formnya apa? Kata-kata? Iya, kata-kata. Kalau Kata-kata. yang Oh ini sudah berjalan belum di ini sini gitu. sih, ya kalau sudah berjalan di sini sih kayak option gitu Pak. Kayak misalnya, apakah si mistar terkalibrasi, terus ada pilihan conformity dan non-conformity. Kalau conformity ini sesuai dengan prosedur, dan kalau non-conformity ini berarti dia tidak sesuai gitu Pak. Mm-mm. Oke. Setelah berarti auditornya bisa seorang ya? Karena kan di sampling ya. Betul Pak. Ada 1.000 pekerja, auditornya satu aja untuk melihatkan salah satu mau di line berapa misalkan gitu ya. Satu auditor untuk satu proses gitu Pak. Karena Satu di sini kan auditor satu diber, proses. iya karena di sini kan Berarti ada ada proses. berapa untuk satu kali audit ada berapa orang yang mengaudit? Kan di sini Satu. ada proses hosting, visual, middle inspect, checker. Nah, Hmm. itu masing-masing section itu harus diaudit gitu, Pak. Oke, misalnya hari ini ada melakukan audit. Kira-kira berapa orang hari ini? Kalau untuk perharinya sih biasanya satu orang, Semua Pak. proses ya, semua visualisasi itu. Berapa? Untuk Ini. auditnya kan itu dijadwal ya, Pak. Jadi kita nggak bisa satu hari itu untuk misalnya Audit semuanya. itu beda-beda hari, beda-beda hari, Pak. Nggak bisa di Oh, satu hari oke beda-beda hari. auditnya. Iya, Berarti kalau beda-beda hari, dalam satu hari bisa satu orang auditor ya? iya, Pak. Oke. Terus kamu buat sistem, buat apa tujuannya? Cuma satu auditor yang bisa masuk ke website, kemudian berbasis web lagi. Memang auditornya eh, melakukannya di luar, sedangkan itu kan visualisasi, melihat orang. Iya, betul, Pak. Pasti
nggak usah pakai web gitu. Bener nggak? Ngapain pakai web? Kalau pakai web itu supaya bisa diakses dari luar. Betul. Ya, jadi ini kan kenapa dibuatkan sistem Hmm? informasi berbasis webnya ini? Hmm? Karena pertama kan eh, kalau untuk di form itu kan nanti si dokumennya jadi berantakan, Pak. Jadi si eh, report report temuan audit dengan si perbaikan audit ini nantinya tidak saling terintegrasi. Terus kemudian filenya tuh kan jadi terpecah-pecah, Pak. Dari Hmm? proses audit proses visual, terus audit proses hosting bulan berapa gitu. Terus tahun 2024 atau Hmm? tahun 2023 itu tuh berceceran di kita tuh, Pak. Nah, makanya untuk dibuatkan sistem ini tuh agar si dokumen-dokumen tersebut tuh tetap rapi gitu, Pak, dan saling terintegrasi dari Ya, dari report audit ini ya, ke ya, temuan ya. auditnya gitu, Karena Pak. kan kalau pakai Google Form ya harus diolah lagi ya. Betul, Pak. Terus Kalau kemudian pakai apa? Pakai sistem kan sudah otomatis dibuatkan suatu ya, programnya ya. betul, Nah, Pak. yang jadi masalah nanti yang akan ditanyakan itu kenapa mesti pakai web apa berbasis web? Nah, untuk si file yang sekarang ini kan cuma bisa diakses di perusahaan saja ya Pak. Jadi Hmm? ketika misalnya seperti pimpinan perusahaan ini kan jarang sekali di perusahaan. Nah, jadi Hmm. Oke, untuk oke, oke. memudahkan pimpinan ini melihat apa saja sih gitu yang tidak sesuai di perusahaan ini gitu, biar si pimpinan perusahaan ini juga tahu permasalahan apa saja di perusahaan ini gitu Pak. Jadi Oke, biar berarti clear, clear. termonitoring dari luar juga gitu. Ya, berarti nanti kenapa menggunakan berbasis web karena ada akses yang dari luar gitu ya. Betul Pak. Jadi Karena tidak bisa kalau kalau file terutama yang si sekarang ownernya ini ya, tidak bisa. Iya betul Pak. owner atau dengan apa koleganya lah untuk melihat Iya. gitu ya. Dan kebetulan perusahaan ini juga kan memiliki remote control ya Pak di luar seperti di Bekasi, kemudian di Purwakarta. Nah, jadi ketika Hmm. misalnya manajemen dari di sini tuh ada dinas ke Purwakarta ataupun ke Bekasi, mereka masih tetap bisa lihat report Hmm. audit sebelumnya di luar perusahaan begitu Pak. Oke, oke, berarti clear nih. Berarti kenapa mesti harus berbasis web? Karena memang berbasis web kan satu program ditaruh di hosting gitu ya. Iya, Cuma satu, tapi bisa diakses dari beberapa cabang-cabangnya ya gitu ya. iya Pak. Oke, oke. Ini sebetulnya bagus-bagus ini. Jadi kamu bisa menjelaskan dan menerangkan bahwa kalau misalnya ada pertanyaan seperti itu bisa menjawab. Jadi begitu ya. Semua judul itu sebetulnya penguji itu nggak pernah baca. Termasuk saya nggak pernah baca isinya, nggak. Paling yang ditanya males gitu ya. Biasanya kalau disuruh nguji, nguji ya jam hari ini jam 9 ya. Baru dikirim pas jam 9 harinya dikirim gitu. Nah, ini Pak apa skripsinya gitu ya. Nah, biasanya penguji itu hanya membaca judul saja. Kayak sistem informasi audit internal. Harusnya sistem informasi apa ya? Jangan audit internal gitu. Atau sistem informasi audit saja gitu. Sistem informasi audit berbasis web ya. Biarin internalnya dihilangkan. Nanti kan maksudnya apa nih? Dijelasin aja gitu. Iya, betul, betul. Jadi sistem informasi audit berbasis web sebagai sarana pendukung proses audit. Nah, berarti yang mendukung proses audit dijelaskan. Jadi sebetulnya seperti tadi aja jelaskan. Jadi yang audit ya harus datang gitu. Memang tidak usah menggunakan web ya, menggunakan internal aja gitu. Tapi ternyata kan ada owner yang bisa mengakses atau nanti ada orang tim audit dari luar gitu ya. Sehingga si web apa berbasis webnya itu harus muncul gitu. Kemudian pendukung proses audit. Nah, dijelaskan juga proses audit seperti apa. Nanti dijelaskan aja di bab satu ya. Secara gamblang seperti yang tadi kamu sebutkan gitu. Karena kalau nggak salah ya, tapi hati-hati kalau misalnya kalau saya lihat dari kamu berbicara,
ini sebetulnya sudah ada gitu ya, sistem informasinya sudah ada gitu. Cuma menambal supaya bisa diakses dari luar sebetulnya. Ya. Jadi menghilangkan yang apa? Yang Google Form itu ya dipindahkan ke berbasis web, sistem sistem kamu buat berbasis web gitu. Sebetulnya itu gitu. Dan lagian ada tambahan juga dengan menggunakan si website ini kita bisa atur lah gitu ya. Maksudnya dirapihkan, bisa dirapihkan. Kalau Google Form kan harus manual gitu ya. Seperti itu. Sebetulnya apa? Bisa aja tetap ya masuknya ke Google Form gitu. Tapi kamu buat sistem berbasis web mengambil dari data form tersebut bisa gitu. Ya. Oke, tinggal dilanjut aja ya. Baik, Pak. Oke, selanjutnya. Terima kasih, Pak. Yo, selanjutnya siapa nih? Tadi tadi siapa ya? Sela ya tadi ya. Siti Julaiha. Coba. Ya, Siti Pak. Julaiha ada? Ada, Pak. Sok. Siti baru pertama kali atau sudah lama? Baru pertama, Pak. Ya, oke. Sok, judulnya naon? Judulnya itu Rancang Bangun Sistem Informasi Inventory Bahan Baku Produksi menggunakan metode Extreme Programming berbasis website. Mana-mana coba. Bentar. Panjang. Di-share. Besarin. Segini cukup, Pak. Besarin dong. Masih banyak tuh space-nya. Dah. Rancang bangun, coba sebutin. Rancang bangun sistem informasi inventory bahan baku produksi menggunakan metode Extreme Programming berbasis website. Oke. Dengan studi Hmm. kasusnya PT Hoga Reksa Garmen, Pak. Oke, sebetulnya ya jadi begini. Kalau rancang bangun, sebetulnya sudah nggak usah disebutkan menggunakan metode ekstrim gitu, programming. Jadi Ya, baik, sebetulnya Pak. itu pasti akan dimasukin ke bab 4 ya, atau bab 3 gitu ya. Jadi semua yang tadi saya eh, review satu persatu itu, jadi sebetulnya harus menggunakan apa membangun website itu, baik extreme programming atau apa Agile atau apa lagi gitu ya, apa aliran apa apa ya, banyak lah gitu ya. Nah itu harusnya pakai. Nah ini juga seharusnya nggak usah disebutkan gitu. Jadi Ya, Pak. rancang bangun sistem informasi inventory kayak apa sih? Inventory bahan baku, bahan Jadi, baku produksi kali ya. ya, bahan baku Heeh. produksi. Nggak usah menggunakan metode ekstrim programming. Nah, berbasis web paling. Nah, tapi kan UTBT pingin bagus gitu ya. Jangan satu variabel aja, intinya seperti itu. Ya. Iya, Pak. Nah, jadi kan pasti rancang bangun sistem informasi inventory bahan baku produksi ya berbasis web menggunakan apa harusnya seperti itu tapi nggak tahu menggunakan apa. Nah, coba nanti saya akan gali ya, akan bantu gali gitu eh harus menggunakan apa. Nah, kamu coba proses bisnisnya seperti apa, kayak tadi ya proses bisnisnya itu ya prosesnya seperti apa gitu. Jadi kan Pak, PT Hoga ini Garmen tuh produksi apa sih kayak baju, celana yang kayak gitu kan Pak. Hmm, hmm, Nah otomatis di gudang tuh pasti
penyimpanan barang ini itu tuh kayak perintil-perintil pasti banyak ya Pak kan. Nggak satu macam aja. Nah, Hmm. untuk mempermudah proses kayak pencatatan barang maupun kayak ada kan barang tuh ada yang keluar, ada yang masuk ya Pak. Hmm. Jadi ketika ada barang yang keluar dan masuk itu langsung kayak apa sih Deteksi terorganisir di terorganisir. ya terorganisir di apa sih di aplikasinya. Jadi nggak menggunakan kalau yang saat ini jalan itu masih menggunakan HPS kayak gitu kayak apa sih masih dicatat manual gitu. Jadi kalau misalkan ada apa itu pasti namanya ada human error gitu Pak. Jadi Oke, catatan ya jadi barang. untuk pencarian barang pun lebih mudah. Jadi kalau misalkan barang ini kayak tersedia enggaknya gitu kan. Jadi lebih lebih gampang juga Pak gitu. Oh, jadi eh ya sama dengan sistem pergudangan gitu ya. Iya Pak. Kan jadi cuma ini lebih keren lah gitu ya. Rancang bangun sistem informasi inventory lah. Inventory apa? Disebutkan di sini bahan baku produksi. Bahan baku produksi contohnya apa aja? Kayak kan biasanya tuh ada kain, benang, terus kayak aksesorisnya kayak gitu Pak. Kayak kan Oke, oke. eh ya Jadi kayak aksesoris lah. Contohnya benang misalnya. contohnya kayak Hmm. zipper, kayak apa sih Hmm. zipper? Zipper Katakanlah kayak gitu Pak. benang Eh, lah ya, yang ya gampang. benang kayak gitu. Setelah benang itu masuk ke gudang dicatat ya. Iya, jadi Pak kalau misalkan masuk keluar pasti dicatat Pak karena kan si benang itu enggak kayak setiap misalkan nih produksi baju ini benangnya tuh beda lagi kayak setiap benang tuh beda kan ada jenis-jenisnya kayak gitu Pak. Oke, 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 oke. Benang memang ada jenisnya, tapi kalau saya lihat ini PT Hoga ini pasti produksinya banyak gitu ya. Iya banyak Satu Pak. benang warna merah mungkin untuk beratusan baju gitu ya, seperti itu. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan ya tim penguji pasti akan ngomongnya begini. Ini kan barang inventory ya. Kemudian hari ini dicatat, kemudian datang dicatat, kemudian disimpan di gudang. Di gudang ada yang ngambil ya, si buah benangnya itu ada yang diambil, berarti keluar tuh satu dicatat juga kan seperti itu kan? Iya Pak. Catat. Nah, terus kamu mau membuat sistem informasi, rancang bangun, merancang terus membangun lagi. Ya. Sistem informasi supaya eh apa? eh, tidak manual lah intinya Mbak ya. Iya Pak. Otomatis. Coba rancangan kamu seperti apa? Jadi kan untuk pertama kan kayak yang apa sih dari misalkan dari produk kan dari apa sih line gitu dari line line itu pasti membutuhkan yang namanya barang dari gudang. Nah, ketika admin admin dan lainnya tuh mengambil ngambil barang dari gudang, jadi otomatis nanti si admin gudangnya tuh mencatat setiap barang yang keluar juga kan. Nah, nanti ketika untuk barang Kenapa yang dicatat keluarnya lagi? nggak Bukannya udah mestinya pakai tuh kayak sistem di input informasi? ya di input mau Nah, input di data input berarti. langsung apa di input. Nah, ketika penginputan itu kan langsung terekam kan nanti ketika ada yang namanya laporan kan laporan setiap laporan mau itu bulanan kan harian kan nanti ada rekapannya tuh jadi langsung langsung bisa langsung diambil nggak ketika beda ketika kalau misalkan manual kan harus input 2 kali kan kayak dari input apa sih namanya tuh ditulis langsung ke misalkan ke Excel kayak gitu nanti baru bisa dapat laporannya kan kalau misalkan ini ketika di input kalau misalkan pengen laporannya ya bisa langsung di ini Pak di apa sih langsung di eksak gitu bahkan nanti kayak ada ke apa sih ngambil filenya langsung kayak gitu Pak. Iya, jadi intinya gitu kan. Iya Kamu Pak. yang buat, kamu buat pakai sistem informasi, berarti
ada orang yang kalau misalnya datang bahan baku, catat kan, Iya, inputan ke sistem yang punya kamu. Kemudian nanti ada kebutuhan juga, ada yang diambil kan untuk dipakai produksi. Berarti iya kan Pak. keluar, berarti di gudang yang tadinya dua lagi ya benangnya, kemudian sorry, masuk dua ya, kemudian diambil satu, berarti si sistem kamu menandakan bahwa si benang ada satu, betul gitu kan? Iya Pak. Ya, satu berarti kan increment pengurangan gitu. Nah, Iya Pak. kemudian di sistem kamu itu pasti kan nggak mungkin ya, pasti mendeteksi ya bahwa di Iya, gudang benang ini cuma satu nih. Kemudian tindak lanjutnya apa? Diantepkeun oh, gitu. ketika misalkan benangnya tinggal satu, kalau misalkan ketika apalagi kan namanya ada stok, nanti itu ada stok opening, kalau stok opening setiap akhir bulannya misalkan. Hmm. Nah, ketika stok opening itu nanti kan dicek satu persatu. Nah, dilihat kan misalkan benang yang ini kan stoknya tuh masih ada satu. Jadi misalkan kebutuhannya nanti untuk di line tuh, di line ini produksinya tuh benang ininya dibutuhkan berapa. Jadi langsung, oh berarti misalkan kekurangannya segini karena yang tersedia sekarang tuh cuman segini kayak gitu. Diantepkeun aja berarti. Ya, Jadi harusnya sistem kamu bisa mendeteksi ya, ya Pak. ya, supaya tidak ada kesalahan human gitu ya. Harusnya Ya. menggunakan barcode gitu, ditempel barcode. Ah, Begitu ya. masuk tempel barcode, kemudian scan, langsung tuh. Begitu mau keluar, scan hasil barcode-nya. Berarti kosong. Aplikasi kamu harus mendeteksi minimal dengan alarm atau apa memberitakan bahwa stok ini kosong atau minimal di set gitu. Kalau stok di gudang, stok omnimnya masih tiga gitu ya, atau Ya Pak. misalnya mau dua gitu, di setnya dua, harus cepat ngomong pembelian ya secepatnya. Nah, harus bisa seperti itu, bisa pintar gitu, seperti itu. Nah, kemudian eh, coba ada yang perlu dikaitkan algoritma nggak di sini? Misalnya apa? Pencarian misalkan. Ada nggak pencarian? Ada Pak, tapi bentar Pak. Kalau ada pencarian, masukkan binary search, masukkan dengan menggunakan bukan metode excellent, tapi menggunakan binary search gitu. Kenapa? Karena perlu ada pencarian stock opname misalkan seperti itu, ya. Gampang kan? Ya Pak. Hmm. Yang gampang-gampang aja, nggak usah sulit-sulit gitu. Apalagi nyari-nyari judul yang lain gitu. Nah, tinggal kamu cari judul jurnalnya. Ada nggak? Ya, sistem informasi inventory pencarian yang berbasis web menggunakan produksi berbasis webnya ke depan produksi dong. Itu hapus loh, menggunakannya Ya coba bentar hapus Pak. dulu. Ya bentar Pak. Yang kuning delete aja. Inventory bahan baku produksi berbasis web. Udah. Menggunakan, kalau ada pencarian menggunakan binary search atau mau gimana gitu. Menggunakan apa gitu. Banyak sih algoritma itu. Kan Pak tadi saran Bapak tuh kayak barcode atau apa kan biasanya misalkan benang atau tuh ada kode 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 barangnya gitu kan Pak. Nah Nah, biasanya ke search-nya tuh kayak kalau pakai kode barang kayak gitu atau mending kayak lebih baik barcode kayak gitu Pak. harusnya barcode karena kan eh, nanti gampang gitu. Untuk yang lama itu ada Ah, human error gitu ya. ah, Kalau iya. ini tidak bisa human error gitu, karena ada barcode gitu. Jadi tidak ada kesalahan dalam penginputan. Kalau nanti input sama nyatet itu nggak jauh beda loh. Iya Pak. Jadi Input kalau misal dengan catatan, ya Pak. input dengan website. Kecuali websitenya bahan bakunya tetap gitu. Ada benang, ada paku, ada palu, dan lain sebagainya itu kan jelas
tinggal centang-centang saja. Jadi barang bakunya sudah ada. Tapi tetap nanti yang harusnya datang paku, yang dicentang palu gitu. Ya, Kalau Pak. misalnya menghindari untuk tulisan. Tapi kalau tulisan pasti akan ribet, akan tidak standar gitu ya. Misalnya bahan bakunya, kecuali bahan bakunya beda-beda. Ada benang, ada paku, ada palu, dan lain sebagainya. Nah, jadi untuk menghindarinya bisa misalnya website menggunakan barcode misalnya gitu. Iya, Pak. Dengan menggunakan barcoding misalnya. Atau menggunakan lain barcode apa sih? QR ya? Barcode Kalau QR. sekarang. Ya. Nah, menggunakan QR bisa gitu. Pokoknya mah intinya membuat ini menggunakan apa gitu aja. Mau menggunakan binary search algoritmanya atau bisa menggunakan barcode aja, QR code gitu ya. Jadi Iya, Pak. tinggal kita pasang aja begitu barang masuk ada QR code-nya gitu. Atau memang pada saat dibeli barangnya QR code-nya sudah ada gitu atau SM-nya gitu ya. Seperti itu. Ya, Baik, Pak. terus selanjutnya pasti akan menggunakan membuat sistem itu pasti menggunakan extreme programming, Agile dan lain sebagainya gitu. Waterflow dan lain sebagainya. Silakan dipilih itu aja di bab 3 atau bab 4. Iya, Pak. Baik, Pak. Oke ya, dipikirkan Eh, aja mau apa gitu. ya, Dan Pak. kamu harus mencari jurnal yang sama ini judulnya. Cari judul yang sama atau mirip ya. Ya, Pak. Cari judul yang sama atau mirip ya. Yang dengan punya kamu minimal 5. Ada nggak? Nah, nanti ditelaah, oh si ini mah gini, oh si ini mah gini, oh si ini mah gitu, oh si ini mah gitu. Ah, udah, saya bergabungan dari beberapa ini, misalnya gitu ya. Jadi keluar judulnya gitu. Misalnya kalau ada yang berbasis web menggunakan barcode atau QR atau apa lagi ya, binary search gitu ya untuk pencarian, misalnya kalau memang ada pencarian gitu ya. Atau ada aplikasi lain gitu ya, untuk mendeteksi bahwa eh, apa sisa yang stoknya sekian gitu yang sudah ditentukan misalnya satu itu memberikan alarm atau memberikan notifikasi ke mana gitu ya. Oke, tinggal dilanjut aja ya. Iya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, selanjutnya siapa? Dewa, Suci. Hadir, Pak. Hah? Hadir. Ya, mau bikin apa? Kalau buat judulnya, Pak, penerapan algoritma simple adaptive weighting pada pengembangan sistem informasi berbasis web untuk rekomendasi paket wisata. Oke, bagus tuh. Coba di itu panjang, saya malas bacanya. Baik, Pak. Coba di Sebentar. share. Sharin. Baik, Pak. Penerapan algoritma, bacain. Penerapan algoritma simple adaptive weighting pada pengembangan sistem informasi berbasis web untuk rekomendasi paket wisata pada studi kasus #holiday tour and travel. Kamu tahu SAW itu apa? Algoritma, Pak. Gimana coba cara kerja SAW ini? Kalau SAW itu cara kerjanya jadi dari kriteria seperti kriteria apa harga 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 paketnya, terus harga dari jarak tempuhnya atau dari eh, rating dari pengguna lain, Pak. Ada rating pengguna lain. Terus hubungannya dengan ini apa? Jadi menerapkan algoritma SAW, pengembangan sistem informasi berbasis web untuk rekomendasi paket wisata. Rekomendasi. Iya sih, bisa sih. Cuma kamu harus tahu yang simple additive weighting ini. Ya. Informasi berbasis web.
pada pengembangan sistem informasi berbasis web untuk rekomendasi paket wisata. Berarti gimana? Maksudnya dibuat informasi berbasis web, kemudian orang lain atau kamu buat paket-paket wisata gitu ya, isinya Iya ya. betul Pak, betul Pak. Jadi Kemudian jadi ada harga dan lain sebagainya, kemudian ada weekend, ada ini, pokoknya gitulah. Ya berarti iya, mirip-mirip apa ya? Agoda gitu. iya betul Pak. Oke, mirip Agoda. Nah, ini kan sistem rekomendasinya gimana? Iya Pak. Jadi kan si Hastaka Holiday ini tuh udah punya websitenya. Hmm. Nah terus di website tersebut tuh masih apa ya, masih rancu kalau masalah tentang paket wisatanya. Jadi kalau misal untuk paket 3 orang belum ada harganya. Jadi apa ya, belum ada di si web yang sekarang tuh belum ada tercantum harga terkait harga paketan yang kayak gitunya. Terus kamu Jadi mau buat buat begini si itu ya? pengguna teh buat bingung gitu. Hmm. Terus yang rekomendasinya gimana? Menggunakan machine learning atau gimana? Tidak Enggak Pak. kan? Jadi di pak di caranya itu pakai ini apa, harga tiketnya, terus eh apa si apa si pemiliknya tuh ngituin si pengguna, Hmm. misal memasukkan data-data seperti orangnya tuh berapa orang. Nah nanti sistemnya bakal munculin kayak gitu Pak. Oh, gitu. Oke, ini mah udah clear lah. Paling nanti nah ini alasannya gimana? Oke Pak. Alasannya jangan seperti itu yang tadi bikin bingung. Ini bukan, itu bukan alasan. Alasan pribadi itu mas subjektif, objektif apa ya? Subjektif. Jadi harus objektif gitu ya. Jadi kenapa sih kan websitenya sudah ada kan? Iya betul Pak. Websitenya sudah ada. Saya memperbaikinya dalam hal apa? Memang ada masalah ya. Kalau keamanan gampang kan? Iya. Kalau keamanan, bagaimana cara mengamankan apa sistem informasi berbasis web ini gitu ya. Kenapa? Alasannya kena hack. Kalau tidak ada kena hack ya udah nggak usah gitu. Kemudian alasannya website pasti di online gitu ya seperti itu. Nah ini kan tujuannya untuk merekomendasi paket wisata. Nah yang paling akan ditanya adalah bagaimana si SAW itu bisa merekomendasikan paket data gitu. Apa efektif? Kemudian akan bertanya lagi. Kenapa Anda menggunakan SAW? Apakah tidak ada yang lain? Kalau jawabannya tidak, pasti akan gagal. Pasti ada ini selain SAW. Nah, itu kamu udah siap belum? Belum sih Pak Pertanyaan kalau itu. ini. Bisa jawab nggak? Belum Pak. Nah, belum. Paling nanti itu aja yang kamu perdalam gitu. Baik. Jadi SAW itu buat apa ya? Lihat, cari ChatGPT banyak. Baik. Menggunakan algoritma SAW buat apa aja sih? Nah, cocok nggak yang punya kita nih? Yang punya kamu? Oh, cocok ternyata bisa rekomendasi. Ya, seperti itu. Baik Pak. Oke, tinggal dilanjut aja. Kemudian, siapa lagi ya? Terima kasih Pak. Oke, udah nggak ada ya? Oh, Siti Julaiha udah belum? Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, ada yang belum? Berarti sudah semuanya ya. Baik, kalau begitu silakan kerjakan bab satu ya. Pastikan bab satu ringkasan. Biasanya kan umum dulu, kemudian mengerucut sesuai dengan penelitian yang kita. Tapi nggak apa-apa, nggak usah seperti itu aja. Tentukan aja masalahnya. Masalahnya begini, gini, gini. Atau masalah sebelumnya, apa aplikasinya gini, 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 gini. Saya akan gini, gini, gini. Nah, jadi saya akan penambahan sistem gini, gini. Kemudian alasannya apa? Kemudian bagaimana solusinya? Jadi harus ada solusi lah. Solusinya misalnya tadi menggunakan algoritma SAW untuk rekomendasi, misalkan seperti itu. Atau apa?
rekomendasinya bisa membuat suatu sistem ya, sistem aplikasi atau apa gitu ya. Seperti itu. Silakan dikerjakan bab satu nanti mungkin seminggu atau 2 minggu lagi lah kita kabari kita apa bimbingan lagi gitu ya. Bagi yang belum boleh nanti ikut ke yang lain gitu ya sebelumnya gitu ya. Terus bagi teman-teman yang satu apa pembimbing satunya saya kemudian punya teman tolong dimasukin aja ke sini gitu ya. Minta dimasukin sama saya nanti akan dimasukin. Oke, ada pertanyaan nggak? Misalnya, aduh saya sulit apa gitu ya, atau keluhan-keluhan, nggak ada? Izin izin bertanya, Pak. Coba, Ini Pak kan saya tuh eh, kalau apa sih kendala dari tahun kemarinnya terkait perbedaan waktu kan. Jadi kadang kan saya sekarang tidak nggak di apa sih nggak di Indonesia Pak. Jadi eh, apa sih kayak terkait bimbingan atau misalkan perkuliahan tuh terkendala di waktu. Jadi kamu untuk di mana selanjutnya sekarang posisi? ya sekarang lagi di Jepang Pak. Di Jepang. Oh, yang ikut itu ya, Iya Pak. Hmm, ikut kerja di Jepang ya. Gini aja, eh, ini kamu judulnya apa sih? Yang sistem inventory itu Pak. Inventory ya. Ya, Sebetulnya kalau di Jepang masih kamu bisa cari masalah di situ gitu ya. eh, cuman Pak Masalahnya yang terkait tadi ambil kendala itu dari bahasa. situ bukan idenya? Enggak Pak, enggak Pak, di Indonesia Pak. Oh, di Indonesia. Padahal kalau di Jepang Ya. bagus gitu. Tapi Iya ya sudah. cuman Pak kendalanya bahasa kalau di Jepang. Oh ya, udah nggak apa-apa. Ya Pak. Kalau misalnya di Jepang berarti boleh langsung japri gitu. Kita sesuaikan waktunya gitu. Baik Pak. Hmm, ya. Ya baik Kalau Pak, terima inventory kasih. mah gampang sih sebetulnya. In out gitu ya. Ya Pak. Kemudian tambah apa sedikit gitu pakai bumbu udah beres ya. Oke, ada lagi? Ya baik Pak, terima kasih Kalau Pak. tidak ada nanti ya kalau minimal bab satu lah dalam seminggu ya. Bab satu sudah clear gitu ya. Jadi apa yang mau dibicarakan, apa mau mengarah kemana gitu sudah jelas gitu. Jangan sampai judulnya juga nggak jelas. Terus mahasiswa juga bingung mau kemana nih. Nah, seperti itu. Jadi kalau bisa yang sederhana buat apa, menggunakan apa itu aja dulu. Ya. Menggunakan apa, menggunakan ini, mau tambahin lagi boleh gitu ya. Seperti itu. Baik, kalau tidak ada saya akhiri sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Salam.